Selamat datang di Prime Talk, masih bersama saya dengan Kenyut. Ya, hari ini adalah episode kedua dari Prime Talk. Saya kedatangan seorang tamu yang fenomenal, yang apa ya, kalau aku bilang suka ngeributin hal-hal yang orang nggak berani ributin. Yang belakangan ini itu menjadi pusat atau menjadi atensi Medan, Sumatera Utara, bahkan nasional. Siapa dia? Siapa yang nggak kenal dia? Pasti kenal semua lah. Mari kita sambut Ratu Entok. Makasih. Luar biasa loh. Ada kacamata hitam nggak? Kenapa itu? Nggak, silau nih. Oh, kira tunanetra. Ratu, gimana hari ini, gimana? Selalu sehat, alhamdulillah, seger dan berjalan dengan lancar. Iya, Ratu ini kan belakangan ini saya selalu lihat ya berita tentang Ratu apapun itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah yang paling mendasar di pertanyaan saya adalah, kok suka banget atau suka sekali sih ngeributin? Kok ngeributin kayak nggak, maksudnya komplek jadi. Cari ribut loh bahasanya ya, apa ya? Dari kemarin mulai dari perihal yang perawat yang diperingati, terus ada tentang PPKM, terus ada tentang banyak kebijakan-kebijakan yang banyak mungkin aku nggak tahu, mungkin Ratu nggak setuju, tapi itu cara speak up Ratu. Iya. Kita mulai dulu lah, yang pertama masalah perawat kemarin itu gimana awalnya dan sekarang itu kondisinya seperti apa? Sebenarnya kalau Entok itu kalau untuk dikenal di Medan jauh sebelum dunia mensos sudah dikenal, di entertain. Tambah lagi semalam itu Entok viralnya di daring gitu. Cuman kan waktu saat itu memang Entok nggak mau diekspos kayak diundang-undang kayak gini, nggak mau gitu. Karena Entok memang fokusnya jual skincare aja lah. Kan Entok kan orangnya orang skincare. Tapi ternyata Allah itu tidak memberikan, hanya satu kali aja viralnya itu semalam masalah dengan perawat yang ada pemukulan itu. Sebenarnya Entok dibilang pro dengan pemukulannya tidak, sama sekali tidak mungkin kita setuju ada main fisik gitu. Cuma saat itu spontan, karena kan Entok main di TikTok nih, kan semua heboh tuh posting tentang pemukulan di tempat X itu. Jadi Entok sebenarnya bukan mau menghakimi kejadian itu. Cuman karena memang Entok jauh sebelum terjadinya itu kan sudah banyak tuh Entok membantu ataupun menyuarakan penzoliman di Kota Medan yang berhubungan dengan kesehatan ataupun rumah sakit yang berhubungan dengan oknum perawat. Jadi ketepatan saat itu ada kejadian oknum perawat di mainin fisik sama seorang bapak-bapak. Kayaknya ini memang pukulan gitu masuk hati Entok, supaya para oknum-oknum yang kurang profesional itu bisa introspeksi diri. Tapi bahasa Medan sama bahasa di Jawa sana kan berbeda. Dianggap kayaknya ini mama bangsat banget munculnya kan gitu. Jadi adalah 1-2 orang yang kayaknya dia harus dilaporkan gitu. Jadi saat itu Entok dilapor, tapi alhamdulillah sudah klarifikasi di mana-mana, bahkan Entok sudah klarifikasi di Polda. Ya ini kan hanya kesalahpahaman aja. Tapi dan mudah-mudahan bisa jatuhnya mediasi dan mereka berbesar hati supaya kita saling introspeksi diri, gitu aja. Tapi di sini saya pernah baca itu sempat ditangkap di bawah. Aduh, itulah namanya dia mau nyari follower. Jadi kan kok udah berhubungan dengan Ratu Entok kan pasti ada aja dibilangin. Jadi mereka yang pansos. Mereka pansos, bahkan ada foto-foto seolah-olah di rumah dia itu aku disegel, aku dibawa ke Polda lagi tangan kayak gini. Itu foto waktu ke Jakarta mensuarakan tentang ada anak kecil yang diceceli bahasa-bahasa seks seperti itu. Jadi aku ke Jakarta mau jumpain apa ya, anak perlindungan anak, sama ada masalah Eksa yang dilaporkan sama lawyer aku. Gitu. Berarti sebenarnya masalah yang kemarin terjadi di Pirngadi itu sebenarnya bukan yang pertama kali, dalam arti gini. Sebenarnya ada banyak masalah-masalah tentang apa ya, tenaga kesehatan yang Ratu Entok tahu dan Ratu Entok tangani. Betul. Tapi momen yang gedenya itu pada saat di situ. Jadi seolah-olah mereka menganggap sejarah di Indonesia ini kan belum pernah ada yang berani nyentuh kata-kata oknum perawat itu. Saat itu kan aku kelemahannya tidak pakai oknum ataupun tidak sebutkan nama, karena memang kan banyak kejadian, cuman kita mau sebutkan. Jadi aku dijerat di situ dalam ujaran kebencian, seolah-olah aku mau menjelekkan suatu organisasi yaitu perawat. Sebenarnya tidak, aku kan memang menceritakan keadaan di lapangan, tapi organisasinya tersinggung. Kalau ada ya mama-mama yang berani
nyentuh kami, kurang lebih seperti itu. Karena kan belum pernah ada terjadi kritik pedas bahkan viral se-Indonesia Raya tahu mengenai organisasi perawat ini. Gitu aja. Makanya sampai aku dilaporkan. Paham. Berarti tapi udah kelar. Dibilang kelar ya pasti udah kelar, karena memang kan Entok bukan kriminal ya, bukan ada kata-kata kebun binatang di situ, tidak. Cuman kan mereka saat itu kayaknya benci kali dengan kalimat muka perawatnya kayak tong sampah. Jadi seolah-olah aku menghina profesi perawat kayak tong sampah. Itulah bagi orang yang berhati iblis. Sebenarnya kan tidak, itu kan ekspresi si oknum yang melayani si BPJS. Tapi bahasa aku kan dalam 60 detik ya. Satu TikTok itu kan 60 detik ya kan. Nggak bisa kita harus memperinci semua maunya kita. Jadi sebenarnya mereka jangan dulu melaporkan tapi datangi aku gitu. Karena yang tahu isi video itu kan si punya video. Benar. Jangan suruh tiba-tiba ujaran kebencian lah, inilah kan enggak. Karena kita nggak ada kata-kata jorok di situ. Bagi aku tong sampah itu bahasa Medan, kiasan yang sangat sopan dibandingkan kata aku harus bilang kan B1, B2 itu kayaknya kan memang sudah sangat sopan. Apalagi coba kata yang jelek dari tong sampah apa? Kan nggak mungkin tiba-tiba mukanya kayak gundurwo, kan lucu kan? Jadi Entok rasa memang mereka aja yang memang sensi, memang saatnya memang anak ini perlu nih dikasih pelajaran. Berarti memang tujuan Ratu Entok Speak Up itu selain memang tidak mengiyakan, tidak membenarkan tindakan pemukulannya tidak dong, tidak. Tapi juga ini dari hasil kali bagi dari kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang selama ini belum pernah terungkap. Iya, betul. Bahkan saat itu di beranda aku 90% itu memang mensupport semua, membenarkan ya memang banyak terjadi kesombongan, ketidakmanusiawian kalau di BPJS. Dan yang Ratu Entok tahu yang paling parah seperti apa? Sampai meninggal dan mama sampai sekarang orang itu kepegang datanya dan dia siap memberikan data selengkap-lengkapnya. Anaknya meninggal dikasari sama perawat di rumah sakit Mitra Medika ya kalau nggak salah ya. Mitra Medika. Serius? Iya serius. Anaknya meninggal disenggak, dibilang ribut kali. Udahlah ibu ribut kali. Yang lebih parah dari anak ibu aja nasi ibu. Aku sampai nggak percaya, masa sih seperti itu? Aku bilang kan, iya loh Ratu. Ini kami ada saksinya adik-adik aku atau aku dikasari sama perawat itu. Jadi kok kalau dibilang perawat yang gak ada yang kasar, bohong banget dong. Dan bahkan sekarang ada di TikTok itu bisa, aku rasa kalau untuk mencari kebenaran lebih pintar lagi kan. Karena privasiku aja mereka bisa buka semua. Jadi masa gak bisa bicara ini dibenarkan. Perawat yang jual ganja pun ada loh. Dirondokkan di genteng. Sehari-harinya dia kerja perawat. Tapi semalam terbongkar suami dia itu kurir dari jual ini narkoba. Jadi kok dibilang suatu profesi itu ada yang jeleknya, pasti ada dong oknumnya. Tapi kan aku saat itu bukan menghina profesinya, tapi menghina, maksudnya membicarakan oknum si perawatnya. Cuman bahasaku salah, aku nggak pakai oknum, gitu aja. Jadi mereka menjerat seolah itu ujaran kebencian. Jadi dipelintir kemana-mana ya. Dipelintir, dipenggal-penggal banyak lah. Kalau di TikTok itu kan bisa di stick-stick namanya kan, dipotong-potong. Jadi seolah-olah aku itu menghina perawat kayak tong sampah, aku itu menghina profesi perawat seolah-olah kejam banget semuanya. Tidak dong. Justru Entok kan kecantikan dan Entok semua itu setiap hari berhubungan sama dokter. Bahkan alibi dari Kota Medan itu Dr. Frank itu sama Entok sangat baik sekali, sangat kenal betul. Jadi kok dibilang aku benci dengan nakes, benci dengan tenaga kesehatan, semuanya buruk, enggak. Tapi mayoritas yang jelek itu ada. Paham. Itu baru satu loh. Ini baru satu ya. Iya, tapi kisahnya sudah becek. Nah itu baru satu. Yang kemarin juga kan sebenarnya ini lagi masa PPKM. Yang aku lihat juga Ratu ada video singkat juga di Instagram gitu ngebahas tentang penyekatan disekat tapi di ini gitu. Jelasnya seperti apa sih kemarin? Lucu. Tapi semoga ya jangan dibilang Ratu Entok itu seolah-olah cari panggung, mau jadi menteri, mau jadi enggak, itu juga tahu diri, susah habis 2M kalau mau jadi gitu-gitu kan. Jadi tapi maksudnya lucu aja, banyak penyengkatan, kejadian di Salpo PP juga ribut-ribut demi PPKN MTK biologi ini kan. Tapi kayaknya aneh, Bang, kali hanya buang-buang biaya, buang-buang posko, buang-buang anggaran negara bagi Entok karena nggak ada gunanya. Disekat itu apa? Tuh bisa muter dari kanan, tembus juga ke sini, nggak ada efeknya. Tapi kan untuk secara gamblangnya adalah untuk menjaga pergerakan manusianya supaya bisa menekan pergerakan COVID-nya. Apa yang digerakin, apa yang ditekan, kayaknya nggak ada lah, Bang, nggak ngaruh lah. Kalau Entok rasa nggak ngaruh gitu. Mendingan kayak di awal dulu, memang lockdown.
Semua tutup, kita dirumahkan selama kurang lebih 1 bulan, berapa bulan itu. Aku rasa lebih efisien seperti itu. Walaupun sangat menyiksa benar ya. Tapi kan nggak semua nggak mampu, Ratu. Tapi kalau PPKN ini memang entok rasa ya jadi ejek-ejekan masyarakat kan. Pelan-pelan kita mati, pintar-pintar muter, jadi memang betul. Banyak ini ya, banyak singkatan-singkatan ya. Aneh, karena memang kita menengok sendiri aneh. Disekat di sini seolah-olah nggak bisa lurus ke depan, tapi dari sini kita muter sedikit bisa lagi ke depan. Jadi apa gunanya di sini itu gitu maksud arti entok? Nggak ada ininya lah. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya lah penyekatan itu. Tapi khususnya si entok menengok di Medan ya. Nanti komplain pula tempat entok di sana betul-betul katanya pula kan. Tapi kan entok berbicara yang depan mata. Ya, beda daerah beda kebijakan. Halu-halu. Tapi maksudnya masyarakat sendiri kalau misalkan ini kan Ratu juga pasti sering ngobrol ya sama orang-orang ya. Pasti. Aku juga lihat beberapa di sosial media bahwa saya sering kumpul dan lain-lain gitu. Mereka juga pada masa PPKM ini ada ngeluh sesuatu tentang yang pastinya gini Bang, kok sebenarnya kalau entok dibilang keluhan di DM, di inbox, di WA itu beraneka ragam. Seolah-olah aku jadi kayak lawyer. Semua keluhan sampai maaf kata ya Bang ya, Kak, operasiku bernanah sudah berbulan-bulan tapi nggak sembuh-sembuh kayak mana. Aku jadi bingung ya, kok larinya ke aku ya gitu kan. Emang aku dokter, tapi maksud dia ingin dibantu untuk menyuarakan ke dokter mungkin kan, karena memang dia tindakannya BPJS gitu. Jadi sebenarnya keluhan di WA itu sangat banyak Bang. Tapi kalau khususnya untuk di PPK ini mereka selalu berbicara gini, apa sih gitu, kenapa memang harus rakyat kecil yang memang harus selalu kena dari dampak-dampak pemerintahan ini. Dengan tidak bolehnya berkumpul kan bukan berarti menutup usaha sebenarnya kan. Kan yang dilarang kan kerumunannya, bukan orang berdagangnya. Kalau orang semua dipastikan untuk PPKN, kalau dia punya gaji bulanan fun. Tapi kalau kayak ibu-ibu jual kacang panjang, sayur benubi di pinggir jalan, disuruh nggak boleh jualan, anaknya mau makan apa di rumah? Kan gitu. Jadi maksudnya banyak yang mengadu itu, ayo Ratu suarakan. Kadang-kadang entok mau barbar betul-betul barbar, cuma entok berpikir, aku juga banyak pencekalan, aku juga harus sadar diri. Negara kita sekarang salah ngomong aja ciduk, salah ngomong ujaran kebencian. Jadi kadang-kadang entok sedih lah. Lo udahlah 1-2 video sudah mewakili, ya setidaknya mereka bisa lihat bukan entok diam nggak mau bantu, tapi memang kapasitas entok juga terbatas. Kalau harus aku tanya nih, kita kan ngomongin UU ITE yang sering jadi pijakan orang untuk ngecegah. Iya. Apa bahasanya ya? Cukup mengganggu atau menjadi hambatan atau jadi penghalang yang besar nggak sih UU ITE itu untuk ngomongin. Ratu ini kan selalu pengen sebenarnya yang mau ngomongin Ratu adalah kebenaran. Iya, kontrol sosial. Ngomongin kebenaran ya. Yang menurut Ratu benar, Ratu mau suarain. Tapi karena ada undang-undang ITE ini, jadi takut. Memang itu yang terjadi. Sebenarnya kalau dibilang takut kali enggak, karena kita tetap bisa berlindung di kata oknum, kita mungkin bisa pakai inisial ataupun kita ngomongnya agak disoftkan. Cuman kadang-kadang namanya kita juga entok kan mama-mama kampung yang memang mau menyuarakan tanpa editan. Bukan memang aku bukan dari partai yang mau menjatuhkan suatu orang, jadi memang ada skrip di bawah kan enggak. Entok kan memang spontan. Yang entok rasa memang ini perlu kusuarakan. Jadi kadang-kadang ada 1-2 kata yang terpreset. Itulah orang untuk menjerat aku. Itulah undang-undang ITE-nya kadang-kadang jadi melemahkan entok gitu. Seolah-olah kalau udah suara intonasi, entok kan ngomongnya memang suaranya gini ya, kuat. Jadi lah itu kalimatnya apa katanya? Ujaran kebencian, mengajak orang membenci gitu. Bukan hanya menyebutkan organisasi aja Bang. Kadang-kadang aku berintonasi saja sudah take down-nya sama aku itu mengajak orang membenci seseorang gitu. Karena intonasi. Jadi kan nggak mungkin kita kontrol sosial. Iya, Dewi Tanjung ini memang iblis betina. Dia memang nggak pantas didengar. Kan lucu kita ngomong kayak gitu kan. Kau memang udahlah Dewi, kau memang iblis betina. Kau nggak usah bacot kau di situ. Akan kayak gitu. Kita kan natural Bang. Nggak ada bayaran, nggak ada partai-partaian. Nah, si Dewi Tanjung ini siapa? Iblis betina. Kok bisa? Kenapa bisa dibilang iblis betina? Ya memang seperti ini, hanya orang muslim yang mau menghina ulama dengan kata-kata keji yang iya segala macam kan iblis dia berarti. Karena yang Nasrani aja ataupun non muslim aja tidak pernah mau berani seperti itu. Dia muslim tapi segitu-gitunya sama Ustadz Somad 1-2 kali kita diamin. Baru dia kan kayaknya memang ini loh selalu kontra sama suara masyarakat. Dia selalu memang berdiri sendiri. Caption ya. Opini-opini dia kan memang selalu bentrok sama masyarakat. Yang mana orang Dewi Tanjung nih? Pokoknya jelek lah, followernya aja nggak ada. Kali ya. Dia kan penjilat. Dia penjilat. Tapi lebih mahir mana jilatannya Mak Ratu? Aku pastikan aku. Dia kan nggak pernah jadi pelacur kan? Nggak pernah jadi pelacur.
Nah, aku kemarin agak terperangah, agak bingung, bukan agak bingung ya. Tanda tanya besar. Ratu kan ada kemarin posting di Instagram. Ada kalau nggak salah di Instagram itu tulisannya, Ustadz itu bacot kali dah. Sama kayak Dewi Tanjung, pengen jadi menteri. Jadi menteri kurasa. Pengen jadi ya? Ngomongin siapa? Ustadz itu aku memang entok orangnya, dibilang idiot tidak, nggak mungkin aku idiot kan. Tapi aku kalau mengingat nama yang aneh-aneh itu nama ustadznya Ustadz Daas gitu dari suku mana. Sebenarnya semua fikih dia, ilmu Islam dia benar, jempol gitu. Tapi saat PPKN ini dari semua ustadz yang aku cintai termasuk dia, satupun ustadz tidak ada setuju, termasuk Ustadz Somad sangat tidak setuju masjid itu ditutup. Tapi cuma dia yang setuju. Bahkan dia sangat menyetujui adanya vaksin-vaksin. Semua ustadz tidak menyetujui adanya vaksin-vaksin. Tapi dia setuju. Jadi kayaknya dia supaya untuk saat ini kan paling bebas ustadz berceramah kan dia, karena dia menjilat. Hari gini kan kalau menjilat pasti bebas untuk kemana-mana. Sama lah kayak si Dewi Tanjung ini kan udah jelekkan Ustadz Somad, menghina anak SBY, tapi nggak ditangkap-tangkap. Kenapa? Karena menjilat. Segala sesuatu ini menjilat di posisi 2021 ini pasti aman-aman aja. Ini kan kita ngomong tadi Ustadz. Ratu nggak takut? Enggak, karena memang itu bukan menghina ustadznya, bukan menghina Islamnya. Kalau aku bilang, ustadz ini busuk gini-gini, ini kan enggak. Yang aku bilang si beleng-beleng dia suka beleng-beleng, gitu-gitu dia, gitu. Yeah, okay. Dia maksudnya ada caption satu video dia. Kalian salah paham, ditutup di pintu depan membilangkan masjid ini ditutup, di pintu belakang sebenarnya boleh. Supaya apa? Supaya orang nggak bebas ke masjid itu. Sebenarnya tetap boleh beribadah satu komplek itu, tapi dari pintu belakang. Jadi itu hanya persepsi dia. Sebenarnya dengan menutup masjid saja, kalau memang dia fikihnya kuat, memang dia ustadz yang pro dengan masyarakat, tidak boleh masjid ditutup. Dengan kata-kata ditutupnya tidak boleh, tapi dia menyetujui karena memang pintu belakang dibuka. Baru habis dipaksin, kau bilang ada yang gini, itu hoak, dia gini membela. Sebenarnya yang mati depan mata kita aja habis vaksin ada loh. Yang guru lumpuh gimana? Jadi di situ aku nggak sukanya sama si beleng-beleng ini. Bukan fikih dia luar biasa. Ya paham. Tapi maksud aku kalau kita ngomongin apa namanya pemerintahan sementara kegiatan apa namanya sholat di masjid kan itu bahasanya kan. Sebenarnya kan itu juga himbauan beberapa organisasi besar pemerintah dan juga organisasi besar seperti MUI dan lain-lain kan mereka juga sudah apa ya mengiyakan gitu dengan tujuan memang nggak ada. Gimana? Diiyakan tapi nyatanya tetap ustaz-ustaz itu melakukan rapatkan saf, ayo berjamaah. Nyata di tempat saya Idul Fitri, Idul Adha, kurban segala macam dilawan, memang tetap keramaian. Tapi keramaian kan jenisnya memang kita memang yakin bahwa rumah ibadah ini tempat yang memang paling suci, yang paling memang kita melakukan untuk ibadah, bukan kerumunan. Tapi si beleng-beleng saat itu memang semua kegiatan ibadah bisa pindah ke rumah. Jadi selalu Jumat mau di rumah. Yang khotbah siapa? Nah, itu dari situ sudah salah dia. Ya. Tapi Ratu percaya ada COVID? Percaya. Jadi salahnya si Dr. Louis itu makanya di penjara karena dia mengatakan tidak ada COVID. COVID itu ada. Jadi sebagai umat muslim pun bisa dikaji di Al-Quran. Bahkan para ulama-ulama banyak yang punya fiti. Aku lihat bahkan dari zaman kisah Nabi ada corona itu ada. Makanya entok pun percaya. Jauh pun sebelum entok tahu berita itu bahwa Islam membenarkan adanya corona, entok memang tahu setiap sesuatu yang diprokontrakan itu pasti ada. Cuman supaya kita nggak terkena, kita memang harus mensugestikan diri kita tidak boleh berlebihan takutnya. Tapi tidak boleh takabur juga, tetap itulah kalau katanya pakai masker menjaga kesehatan pakailah. Tapi seolah-olah memang ketakutan kali memang aduh sampai sikit-sikit semprot sikit-sikit ini jumpa orang sampai ketakutan apa gitu enggak. Tapi kalau dibilang COVID itu ada Ratu untuk ada. Memang ada. Ratu udah vaksin? Tidak. Oh, belum atau tidak sama sekali? Tidak mau sama sekali. Kan itu syarat utama nanti kemana-mana kalau mau terbang. Ya udah nggak usah terbang di rumah aja. Nanti kan pada akhirnya kalau sudah berganti periode kan sudah beda lagi peraturan. Pasti udah bisa terbang kan gitu aja. Oke, sangat berbahaya ya. Makanya Ratu Entok 16 kali ke Polda. Ada aja yang lapor. Oke, sip. Nah, ini masih banyak loh.
Aku ngeri. Karena dia takut dan tegang, aku jadi dan tegang sebenarnya. Makanya sebenarnya kita undang di sini Ratu sebenarnya kan itu tadi tujuannya. Kan selama ini orang itu ngelihat sepotong-sepotong. Iya. Semenit, 30 detik dan lain-lain. Kita pengen di sini orang tahu apa sih sebenarnya yang sebenarnya ingin disampaikan Ratu gitu. Kebenaran apa gitu. Jadi harus lihat secara luas kan. Betul. Ada aku kemarin lihat tulisan Ratu di Instagram juga nih. Enggak. Oknum dokter yang munafik. Terus ada juga surat terbuka kemarin Ratu buat untuk Dokter Tirta. Kenapa bisa dibuat itu? Sama kayak si Dewi Iblis tadi. Okay. Memang ini kita nggak berbohong ya. Jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Dulu dia kan sangat menentang kali dengan adanya corona ini. Nggak ada itu, ini banyak lah itu nggak bisa jabarkan. Pokoknya kan ada VT-nya aku simpan sebagai alat bukti bahwa dia itu munafik gitu kan. Jadi sekarang kok kayaknya marah kali dengan Dokter Louis yang tidak percaya. Sementara kan dia sendiri bilang, kalau kau percaya, ada loh di konten dia, di VT dia. Kalau percaya silakan, aku percaya silakan. Kan kau percaya corona boleh, segiliran orang nggak percaya kok dilaporkan dia. Di situ aja aku nggak sukanya sama dia. Dan sekarang kok kayaknya dia kayak gimana kali semenjak dia kan diambil, ditarik dalam pemerintahan dan bagian apa ya nggak tahu lah, bagian bersih-bersih atau apa nggak ngerti. Pokoknya dia sudah ada masuk dalam kepemerintahan yang menyuarakan ke dokter apalah bagian dari pemerintah Jokowi ini dia ada gitu. Jadi semenjak itu Dokter Louis itu Dokter Tirta itu kan sekarang, dulu bagi aku waktu dia masih membenci adanya corona ini, bagi aku dia hanya seorang dokter. Tapi semenjak sekarang dia sudah jadi juru bicara kesehatan ya dalam Republik Indonesia ya. Public speaking. Jadi kayaknya betul-betul ini dia setuju banget dengan corona, marah banget kalau orang nggak percaya corona. Dulu dia sendiri bilang kalau nggak percaya terserah, itu hakmu, aku nggak percaya hakku juga. Giliran Dokter Louis nggak percaya kok dia ini laporkan. Di situ aku betul-betul kayaknya apa nih manusia. Udah sama memang seperti banyak lah orang yang sekarang yang bermuka dua, dulu menghina, sekarang tiba-tiba menjilat, itu udah banyak. Itulah salah satu yang paling aku suarakan, si Dewi Iblis sama dia. Kan gitu. Tapi bukankah sebenarnya ya kita juga nggak tahu ya apa tujuan dan kepentingan pribadinya ya gitu. Tapi maksudnya ketidaksetujuan itu terlihat jelas dan Ratu nggak suka. Kasihan aja nih kalau Dokter Louisnya kok mesti dilaporkan gitu. Dia melaporkan kan dia. Kalau Dokter Louis itu nggak suka, ya hak orang dong percaya atau nggak percayanya sebenarnya kan. Bukan jadi jatuhnya dia harus dilaporkan, jadi terancam terpenjara. Jadi kayaknya hak asasi di muka Indonesia ini udah nggak ada lagi di Indonesia ini. Masa aku harus percaya apa yang dipercayain orang, kan nggak boleh. Cuman memang kesalahan Dokter Louis Sal itu mungkin agak frontal aja membilangkan COVID itu tidak ada. Jadi seolah-olah menganggap ada persepsi lain, menganggap pemerintah ini membodohi masyarakat, membohongi masyarakat. Di situ aja kesalahan Dokter Louis. Aku rasa semua yang dijabarkannya logika semua. Logika ya. Baik mengenai obat-obatnya segala macam, logika semua, nyambung semua. Walaupun kita dianggap ya Ratu Entok bagian dari orang gila, nggak apa-apa. Karena memang banyak kisah Nabi mensuarakan kebenaran dibilang orang gila. Seperti itu. Luar biasa. Itu tadi udah berapa ya? Udah ada 5 loh nih. Udah 5 ya. Masih ada lagi nih. Apa itu? Nggak apa-apa. Oh iya. Kemarin katanya sempat speak up juga. Geram melihat Satpol PP yang arogan. Iya. Itu Satpol yang di mana? Daerah mana ya? Pokoknya seperti Entok bilang tadi, Entok berbicara kok untuk detail Pak ya. Tapi memang dia tidak di Medan, di Goa atau di mana ya? Oh yang mukul perempuan? Iya. Jadi Entok ternyata sekarang kan banyak tuh alibi berita yang beredar, ternyata dia tidak hamil, tidak gini. Berarti seolah-olah Entok salah menyuarakan dia. Sebenarnya gini Bang, mau hamil nggak hamilnya, intinya kan kayaknya nggak pantas ya seorang laki-laki mukul perempuan, kan gitu. Satu. Baru kedua kayaknya waktu video itu beredar dengan masuknya dia ke dalam itu, kayaknya suasana itu memang sudah tidak ada keramaian gitu. Tapi kenapa dia arogan dia, aku Satpol PP, mana ini kalian, surat ini kalian gitu. Jadi kayaknya aneh aja, masa mau hanya buka warung bakso kita pakai surat izin, kan kayaknya kayak jual apa gitu kan. Jadi memang situ ada kearoganan lah, makanya Entok suarakan. Baru kedua model Entok Bang, Entok itu mau menyuarakan karena memang Satpol PP bukan baru berkasus kali ini. Waktu mengatakan gitar, Entok masih diam. Waktu menyuarakan jualan orang, Entok masih diam. Tapi waktu mukul ini Entok udah gak diam lagi. Jadi Entok bersuara memang sudah luar biasa. Itu orang yang sama? Enggak dong, organisasi yang sama. Organisasi yang sama. Supaya mereka bisa introspeksi diri bahwa memang kegiatan Satpol PP itu tidak boleh ada kearoganan. Ratu itu
mau ataupun willing menyuarakan semua ketidakadilan yang Ratu rasa? Pemicu awalnya dulu apa? Oh kayaknya aku yang harus bergerak. Oh kayaknya aku harus speak up. Oh kayaknya apa sih dulu? Kalau ente mau jujur ya, kalau ada yang bilang katanya itu cari panggung, cari viral, cari follower, gak usah munafik, semua media sosial pasti ingin itu. Tapi pertama kali entok mau jadi barbar dan bersuara di medsos itu, aku sudah mampu. Dulu aku miskin banget, ya Allah, aku sangat miskin. Sekarang aku sudah melebihi dibandingkan orang yang di bawah aku. Kasih tunjuk kamera tangannya. Kenapa? Terus, kenapa aku tidak mau bantu mereka? Itu aja niat aku. Maksudnya apa yang kurasakan dulu di kemiskinan, jangan sampai dirasakan lagi sama orang yang sekarang gitu. Karena aku sekarang sudah tidak miskin lagi. Itu aja. Jadi kalau menengok orang miskin disakitin itu kayaknya itu aduh ya ampun, gitu aja. Oh berarti dulu ketika dulu miskin, banyak ketidakadilan yang kau rasakan. Iya betul. Tapi kita tidak mampu karena kita memang tidak bisa bersuara. Kalau miskin di negara kita kan nggak bisa bersuara, orang pun nggak mau dengar kan. Tapi setelah aku sekarang ini setidaknya tidak miskin lagi, bukan kaya raya tapi tidak miskin lagi. Kenapa aku tidak mau bantu ya? Minimal ya kalau kita ngasih sejuta mungkin berat, tapi dengan bersuara saja membuat orang jadi nyaman, merasa dia kayaknya tempat dia untuk bersuara itu ada, kan sudah sangat pahala loh Bang, sudah sangat betul-betul kayaknya aduh makasih kali ya Ratu, gitu. Jadi kayaknya nggak harus bersedekah itu nggak harus memang ini duit sejuta gitu, nggak harus kayak gitu. Dengan aku bantu aja dia menunjukkan ini, mensuarakan dia aja kayaknya sudah banyak yang senang, banyak yang senang. Yang nggak senang banyak juga. Kalau entok nggak takabur nggak sombong bisa ditengok semua video-video entok dari semua yang aku viralkan paling-paling 10% yang tidak suka, 90% pasti semua suka. Segala sesuatu yang viral pasti lebih banyak yang setuju daripada nggak setuju. Sampai hari ini ada dapat ancaman nggak? Ada. Separah apa? Kalau sampai yang paling sadis terakhir mengenai ini ya organisasi X tadi itu. Yang kayaknya tengok aja lah pasti ku penjarakan kau nggak tahu kan orang dia nggak salah nggak dari Medan ya, atau Kalimantan atau Sulawesi, kami akan begono ya entok cukup blokir dan diam saja karena gini Bang, kita balas pun dia akun fake. Baru kedua pun ya apa jatnya aku balas gitu, karena kan aku rasa polisi khususnya di Medan ini sudah kena Ratu Entok gitu, mereka tahu bahwa Ratu Entok itu bukan orang busuk gitu. Jadi aku yakin polisi itu lebih independen dan sangat orang yang bijaksana. Jadi entok santai aja. Berarti separah sampai yang diancam-ancam lah ya. Iya, tapi kalau sampai mau nyakiti anak, nyakiti rumah apa gitu, insya Allah belum ada sih. Lebih ke personal aku aja, memang ke diri aku aja gitu. Tengok aja kami gini kan ya terserah, no problem. Kan decking kita SWT, dia masih deckingnya apa sih? SWT? Ya, kan? Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hands up. Saya mundur kalau itu, saya nggak berani. Ya? Karena deckingnya itu SWT. Iya. Berarti karena Anda yakin itu kebenaran. Iya. Anda utarakan, Anda ucapkan, decking Anda SWT. Luar biasa loh. Iya. Benar. Kalau tadi kata ada oknum, I am the law. Backing dia, I am the God gitu. Tuhan ya benar ya. Ini apa nih di atas meja nih? Inilah yang ngasih makan entok dari. Iya. Karena waktu melacur memang entok sudah iya. Aku melacur, aku tidak miskin. Aku udah rumah tidak ngontrak, punya kendaraan walaupun nggak bagus, tapi udah nggak kena panas, nggak kena hujan, berperhiasan sudah. Gitu, tapi kayaknya beda, makan uang haram sama halal itu beda. Sorry, ini melacur jualan ini kan? Enggak, melacur memang open booking. Oh, sorry, oke. Iya. Terus? Saya layak untuk itu. Iya, saya yang peringatkan ini Bu. Terus? Jadi tapi kena anak makin besar, anak bilang gini, kapan Sinto kau berhenti melacur? Gitu. Jadi ada saat memang kalau kita dasarnya memang berlian, hati itu memang ada malu sendiri nengok anak kita, dan kita memang nggak nyaman dalam posisi yang salah terus gitu. Jadi saat itu apa yang bisa ku kerjain? Nyanyi, kayaknya orang udah nggak sanggup lagi bayar Ratu Entok. Sekali manggung berapa puluh juta? Nggak sampai puluh-puluh. Maksudnya gini, pasaran di Medan ini Bang sudah cantiknya Pepsi-nya pink kali pun paling-paling 300.000 ya kan. Jadi Ratu Entok itu kok dibayar 300.000, apa bedanya aku sama dia? Sementara kita sudah requestan, kita minta 500.000 aja tuan rumah sudah nawar Bang gitu. Jadi kayaknya memang nggak bisa aku bertahan di entertain. Jadi pelan-pelan aku memang harus kerja yang 1 minggu nggak harus nyanyi lagi. Jadi saat itu pasangan bilang, ayo Mak, mana kalau jual skincare? Ini ada orang jual skincare, coba kau pelajari. Apa itu skincare? Aku sama sekali nggak ngerti. Oh, sebelumnya pada saat dulu sama sekali nyanyi juga belum pakai skincare? Enggak. Dulu pakai apa?
memang itu udah cantik dari lahir. Nggak saya pungkirin gitu. Tapi memang entok orangnya memang nggak tahu dunia skincare itu apa gitu, nggak pandai edukasi gitu, dan nggak terpikir bakalan bisa mengajak orang untuk cantik bareng-bareng. Jadi saat itu Bismillah aja, memang ada kekuatan kun fayakun. Aku datangi di Binjai ya orangnya gitu kan, aku ambil 6 paket dalam bentuk yang sangat lebih rengsek dari ini, produknya bukan ini. Bismillah, entah kenapa aku memang pagi itu bisa edukasi sendiri gitu. Jadi di sini ada ilmu sedikit religi untuk masukkan. Kalau ditanya Ratu Ento kok bisa seperti ini, kayak mana ya? Memang ada kekuatan ilahi di dalam kehidupan kita, Bang. Sekarang aja kok ditanya Ratu Ento kok bisa punya berlian, aku pun nggak ngerti. Dulu kayaknya punya uang 10 juta itu kayaknya mimpi kali loh, Bang. Kayaknya dia punya 5 juta udah bayar rumah kontrakan, baru kumpul sekian udah bayar ini gitu. Tapi sekarang kalau ditanya kok bisa ya segini duit aku gitu. Jadi kadang-kadang memang kita tidak tahu apa yang terjadi di diri kita. Kadang-kadang cara kerja semesta nggak bisa ditelaah ya. Nggak tahu kita, Bang gitu. Sekarang kok ditanya kok bisa Ratu, orang semua kamu bicara percaya mengedukasi produk itu selalu kamu itu dokter kecantikan. Aku pun nggak tahu, Bang gitu. Memang ada kun fayakun di diri kita. Aku rasa kita semua ini ya seiman di sini, jadi lebih paham kalimat kun fayakun itu. Jadi Ento rasa memang ada kun fayakun itu. Lo tuh punya anak? Punya. Berapa orang? Kalau yang kandung 1, tapi aku juga punya anak adopsi di rumah gitu. Jadi kok di rumah itu Entok banyak, ada Cimut, Mut, Mici, Moci, Ava, Siti Holija gitu. Ini enggak, ini anak kucing apa banyak orang? Mut, Cimut, Siti Holija. Anak aku, kalau pure memang anak aku itu ada Siti Holija 1. Siti Holija. Selainnya anak adopsi. Itu yang sering ada di. Bahkan jadi profil aku kan. Oh, I see. Jadi sekarang itu kayak apa-apa yang Ratu kerjakan itu kayak demi anak. Dan aku memang Bismillah, harus kita yakin memang anak itu bertuah, anak itu memang bawa rezeki gitu. Kita nggak boleh pikirkan anak itu anak siapa, anak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Memang anak ini memang anak aku, jadi rezeki sama aku memang terbukti. Memang akhirnya Tuhan semua kasih, semua impian aku nggak ada. Semua itu memang berkah Siti Holija. Memang karena Siti Holija. Jadi kalau aku apa-apa itu, makanya kadang-kadang orang bilang gini kan, Allah lu aja kayak gini, nyalain kodrat, lu aja gini. Tapi ngomongnya sedikit apa-apa sok lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allah. Memang betul, Bang. Jadi Entok itu memang orang kan nengoknya dari luar, kayaknya Entok ini busuk kali ya. Anjay banget, kodrat aja dilawan gitu ya. Kita nggak boleh lihat orang dari situ. Tapi lihat, kalau orang baik itu akhirnya akan baik. Anak aku itu soleh kali, pintar, selalu ranking 1 di sekolah. Karena apa? Karena aku yang mendidikan kebaikan sama dia. Jadi kalau ada yang bilang karena Ratu Entok itu kayaknya salah ini itu hanya orang pembenci aku. Hanya menengok satu video aku selalu membilangkan ini kan ini kan pelacur gini ngapain ngejudge orang kayak gitu. Separah itu? Ya banyak. Sampai detik ini aja Entok selalu ya, namanya kita punya dunia hitam kan, tapi namanya kehidupan kalau langsung mau baik semua aku rasa nggak ada lah. Nia Ramadhani, Syahrini sekalipun yang terlihat baik-baik saja kan pasti punya sisi gelap kan, yang nggak mungkin orang tahu gitu aja. Jadi aku apa memang dilihat Allah kena anak. Dan akhirnya itu kebuktikan, Bang gitu. Anakku ini anak bertuah bawa rezeki. Bahkan aku punya Cimut gitu. Aku mengadopsi mereka memang jadi anak aku, ini memang rezekiku selalu bertambah, Bang. Jadi kadang-kadang aku kalau nengok duit aku, ini kok bisa segini ya Allah gitu. Aku nggak tahu dari mana, Bang gitu. Jadi memang lillahi ta'ala itu semua karena anak rezekinya pasti lebih lah, pasti lebih. Kadang kalau saya sendiri aja selalu punya prinsip kayak gini. Jangan jadi Tuhan buat hidup orang lain. Itu sering aku keluarkan juga di caption aku. Kenapa ya di EB ini, di medsos ini banyak orang jadi Tuhan untuk hidup orang lain gitu. Nggak pernah ngambil sisi positifnya gitu. Seolah-olah kalau udah pakai hijab sudah kayaknya kehidupan normal banget, sudah seolah-olah megang kunci surga. Kalau orang yang seperti ini dengan aku kan transseksual ya. Aku transseksual, aku punya nuansa yang gelap, seolah-olah aku memang anjay kali gitu. Kayaknya itu persepsi yang salah lah, Bang. Salah kali. Bahkan ada pernah Entok bilang kan, ada yang komen di beranda aku kalimat sangat pedis. Sikit-sikit ngomong pakai Allahu Akbar, bagaimanapun merubah kodrat tetap dilaknat. Emang dia tahu kehidupan akhirat itu kayak mana? Tuhan itu mah bijaksana loh, Bang. Tuhan itu mah bijaksana. Dia kan nggak tahu nanti pada akhirnya aku itu diadili seperti apa kan. Nyatanya sujud aku karena Allah loh. Sujud aku bukan karena pernah, maksudnya ya aku sujud karena takut
takut suami, takut keluarga, nggak pernah. Aku sujud karena Allah. Jadi soal aku merubah kodrat aku itu urusan privasi aku. Memang hukum Tuhan itu memang sangat paku ya, maksudnya sangat benar. Islam itu sangat benar semua perkataannya. Melanggar kodrat itu salah, memang salah, aku akuin salah. Tapi kan ada saat nanti Tuhan itu memberikan kebijaksanaan sendiri dalam hukuman aku. Jadi nggak selamanya orang melanggar kodrat pasti di neraka. Yang perempuan asli pasti di surga. Itu udah salah kali. Salah, nggak boleh seperti itu berbicara. Iya. Karena kalau tadi ngomongin pandangan-pandangan pribadi tentang kayak tadi, aku selalu nggak boleh kan meletakkan benar atau salah, kebenaran ataupun kesalahan terhadap orang lain. Kayak misalnya katakan kayak tadi Ratu bilang transgender gitu kan. Mungkin banyak orang berpendapat itu salah. Tapi siapa yang tahu? Kita kan belum pernah di neraka, kita belum pernah di surga ya. Gitu. Nyatanya Bang, saat ini aku sujud dengan mukenaku, dengan status aku sebagai perempuan menghadap Tuhan, nikmat kok. Bahkan kalau aku meninggalkan satu fardu aku gitu kan, kayaknya aku merasa aduh ya ampun kok tinggal ya gitu. Dan waktu aku sujud itu merasakan nikmat kok, nikmat banget. Kayaknya aku salah, nggak enak sholat belum sih, nggak ada. Jadi dengan seperti dia aku yakin memang Allah itu memberikan kebijaksanaan khusus untuk aku. Bukan aku benarkan LGBT ya, nanti kita jadi datangan Menteri Agama pula ya. Aku pelopor LGBT transseksual di Kota Medan jadinya kan enggak. Orang banyak yang nggak tahu Ratu, maksudnya mungkin mereka akan banyak orang yang melihat tentang viralnya saja. Tapi bagaimana sebenarnya Ratu memperjuangkan yang benar, terus kebenaran-kebenaran yang Ratu rasa benar, terus apa-apa saja kewajiban seorang muslim yang Ratu lakukan, kan banyak orang sebenarnya nggak tahu, karena memang kadang ada beberapa orang yang menganggap ibadah itu nggak untuk diekspos gitu kan. Bantuan-bantuan yang Ratu kasih ke banyak orang itu juga kan kadang-kadang ada yang ku expose, ada yang tidak. Iya gitu kan. Kalau memang saatnya memang itu perlu jadikan konten, mungkin itu asik aku buat. Tapi ada saatnya tidak gitu. Nggak selamanya. Kadang-kadang juga entok rempong kan. Setiap mau ngasih kaki, maaf kata kaki di sebelah mobil kita yang putung kaki, tiba-tiba diperin Pak. Ini kasih itu kayaknya lucu juga kan. Ada saat memang niatnya memang mau jadi konten. Kalau memang niatnya memang lillahi ta'ala. Tapi jadi konten itu pun lillahi ta'ala sebenarnya loh Bang. Jadi nanti yang di konten itu pencitraan tidak. Tapi memang ada itu nilai ininya, nilai kemanusiaan yang entok kasih di situ. Memang ada ajaran yang entok kasih. Contohnya seperti ada konten ibu-ibu yang berbohong mengatasnamakan Islam demi meraih sumbangan sama aku. Di situ pernah aku jadikan konten pernah. Kan ada nilai di situ gitu aja. Iya, paham. Berarti ngomongin YouTube juga dong? Iya betul. Ada YouTube juga? Ada. Masih aktif YouTube? Aktif. Sebenarnya aktif. Bahkan sudah entok makan dari situ. Entok nggak mau ngilangin. Cuman baru kurang lebih 3 hari ini. Ya seperti itu. Kadang-kadang kalau orang sudah dikasih hati, kita kasih kepercayaan dan segala sesuatu yang kalau yang berhubungan sama orang lain kadang-kadang pasti terjadi slack. Tapi kita mau pegang semua, kita juga tidak mampu. Jadi ringkas cerita, ini YouTube udah bisa dibilang off lah. Sudah berapa hari ini sudah putus hubungan sama admin. Jadi mau itu dilanjutin atau mau buat baru? Pasti. Entok modelnya gini, entok nggak pernah mau merasa seolah-olah kita butuh kayak dengan orang, kalau nggak ada dia kita mati. Sementara entok sadar diri, ya hari gini memang butuh YouTube kan, memang itu media sosial kita untuk cari makan pasti, tapi keviralan juga. Jadi memang mau buat lagi yang baru. Mau buat yang baru. Walaupun katanya kayaknya susah dari nol, nggak, Ratu entok pasti bisa. Dari kan perjalanan panjang ya Ratu sampai hari ini, sampai bisa berdiri seperti ini, sampai bisa berbagi banyak rezeki buat banyak orang. Sampai bisa rumah udah ada, kendaraan udah ada, keluarga udah terpenuhin semua. Alhamdulillah. Nggak semua juga lah, orang tua aja lah. Kalian ngasih kakak enggak lah. Dulu kata dia malu punya adik ke awal, tiba-tiba kasih enggak dong. Orang tua aja. Keluarga ada yang denial. Pasti. Tapi ente punya prinsip gini, tidak ada kata durhaka kalau kita tidak menyaingkan kakak dan abang. Tapi kalau tidak mengakuin orang tua, bahkan tidak menyantuni orang tua, baru anak durhaka. Jadi untuk saya detik ini hanya mama aku yang aku sayangi dan aku bisa dibilang ya aku nafkain ya gitu, yang memang tinggal sama aku, memang aku penuhi nazar aku gitu. Tapi kalau keluarga enggak. Aku sama keluarga tutup cerita. Bahkan aku bilang, maaf itu hanya masalah, kita hanya masa lalu, kita hanya sepupu gitu. Kalian berhubungan sama mak aku aja kok, sama aku jangan pernah. Aku bilang, karena aku tidak kenal kalian. Langsung aku bilang gitu. Sampai sekarang sama keluarga inti aku tidak dekat. Walaupun mereka sekarang wow,
Iya dong, secara Ratu Entok ya kan. Pasti mau dekat semua iblis-iblis dalam barzah pun datang. Terimbas. Datang semua ngakui keluarga lah. Percayalah Bang, dulu aku nggak percaya kalau ada caption jangankan teman. Kalau iblis pun, kalau kita miskin, setan pun nggak mau dekat. Aku kayaknya itu hanya caption. Sekarang aku percaya. Aku sekarang jadi Ratu Entok ini, iblis dari alam barzah, dari alam mana keluar, ngakuin aku keluarga, ngakuin aku sepupu, bahkan musuh dulu yang nunggingin aku, ngeludahin aku, sampai kereta aku nih suami kedua ya, suami pertama kereta kami sampai dicuri, diangkat, DM aku, negor aku itu kayak gak ada dosa gitu. Sekarang jadi selebgram ya, gini ya, udah tenar ya Ratu, aku ini, kok nggak sadar lu nunggingin aku, ngeludahin aku ya gitu. Itu memang betul fakta. Kalau kita berduit, iblis dari alam mana pun keluar. Bukan hanya keluarga, bukan hanya teman. Jadi carilah duit sebanyak-banyaknya, kita pasti punya saudara sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Enggak, tadi kan ngomongnya udah ada rezeki, udah cukup dan lain-lain gitu. Mas, apa sih yang belum kesampaian? Kalau saat ini Entok ditanya, Entok kepingin umroh. Umroh? Iya, kepingin umroh. Karena memang nggak tahu Bang ya, tapi Entok rasa semua transseksual yang betul-betul memang memang mau jadi wanita yang baik-baik dan dia supaya punya keluarga yang baik-baik, pasti jatuhnya udah lengkap semua. Karena nggak mungkin orang transseksual masih makan cengap-cengap gitu. Jadi dengan kita udah terpenuhi semua, kita pasti lebih ingin nyaman dekat dengan Tuhan kita. Itu yang Entok rasakan. Gitu. Umroh. Terus pertanyaan aku, mau sampai kapan nyuarain hal-hal yang menurut selalu sampai kapan aja, kalau nggak cocok suarain aja gitu, walaupun terancam di take down, terancam di report akun ya. Emang ada pernah akunnya di take down? Ya IG itu aja dalam masa perbaikan semalam itu aku kena laporkan. Jadi tapi alhamdulillah admin Pandi ngambil karena memang kita bisa banding, kita bisa ada kan banyak itu seperti hakim negara juga loh di medsos itu ada naik bandingnya, tokok palunya, dewan ininya ada loh Bang. Di sistem mereka. Jadi kan aku ditolak tuh dalam ini komunitasnya gitu kan, nggak bisa suruh banding ke dewannya, banding kami gitu. Alhamdulillah bisa lolos gitu-gitulah Bang. Tapi ada betul-betul memang mungkin ini ya udah bolak-balik banding kayak TikTok aku kan hilang gitu. Buat lagi lah Bang. TikTok hilang juga. Hilang. Itu di report udah pasti. Orang memang laporannya sampai kita banding sudah ditolak, tidak bisa sebanding sama sekali gitu. Karena memang kayak ini akun huru hara, memang ini gila-gila ini ujaran kebencian katanya. Ujaran kebencian di mana ya? Kan memang ada Dewi Iblis. Macam mana lagi kan? Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh orang report gitu kan, ketahuan nggak sih yang reportin siapa? Nggak, tapi memang jelas memang ada yang mereport, memang ada laporan bahwa kamu ujaran kebencian. Pasti. Dan buat lagi, nggak mau napi. Memang saat itu agak sedikit drop ya, aduh sayang followernya, aduh sayang di situ. Tapi udahlah, namanya resiko mau besar memang harus ada resiko gitu-gitu lah. Kalau mau santai-santai akunnya lah akun posting-posting baju aja lah. Posting-posting ketawa-tawa pasti aman akunnya kan. Ya juga ya. Tapi nggak ada yang kenal gitu kan. Kayak IG kalian kan aman-aman aja kan. Followernya pun aman-aman aja, segitu-gitu aja. Coba Ratu Entok satu hari pasti paling sedikit 1.500, 1.000 pasti naik selalu 1.000. Kita nggak seberani Ratu gitu. Nggak sih. Takut gitu. Enggak loh, Polda itu sangat baik-baik loh. Ya. Jadi polisi itu sebenarnya sangat dermawan, baik-baik banget. Nggak ada kita dilapor gitu, kita disidik, ditumbuk-tumbuk, dimarah-marahin, nggak ada. Bela terus. Enggak, memang iya loh, bukan Entok bukan menjilat ya, memang betul. Entok kalau berapa kali 16 kali ke Polda itu Entok memang kan kesannya kalau polisi itu kayaknya gini, danger kali, takut kali kok dari panggil kayaknya keringat jagung gitu kan. Kalau aku sekarang malah nawari, udah kalau nggak senang kok ngelapor, jangan ribut-ribut, jangan aku diributin, aku bilang. Karena kita tahu prosedur hukum sekarang seperti apa. Makin kita punya lawyer, makin kita dekat sama kepolisian, kita makin ngerti Bang hukum negara itu. Jadi makin enjoy, bukan menjadi kita bebal hukum ya, jadi seolah-olah kita jadi jahat, tidak. Tapi memang kita mengerti bahwa memang tidak semuanya itu bisa dihukumkan. Berarti sepanjang perjalanan Ratu juga belajar tentang jadi mengerti. Jadi sampai tentang laporan itu SK apa ya? SKCK apa? Bukan untuk melapor itu mah SKT ya apa ya, supaya lengkap itu supaya aku udah mengerti bahwa memang tidak bukan SP2 loh, untuk melapor itu SKT ya.
pokoknya itulah itu gitu. Hmm. Jadi memang Entok lebih mengerti, makanya itulah gunanya kita punya lawyer, punya tim kuasa hukum. Sampai Bang Rasman kan itu lawyer aku juga kan. Jadi mengerti semuanya. Bukan kita jadi bebal hukum, nyatanya Entok lebih santun sekarang kan. Udah nggak barbar tapi lebih mengerti apa yang perlu dibarbarkan. Jadi enak lah, Polda itu sangat nyaman. Ini pertanyaan terakhir nih Ratu menutup. Sampai hari ini pasti kan ada orang yang hadir di hidup kita yang kita anggap adalah orang-orang yang nggak pernah berpindah atau bergeser atau pergi dalam kondisi apapun di kita. Ada nggak Ratu punya orang yang sampai hari ini dengan segala kondisi Ratu dia nggak pernah berpindah tempat, selalu hadir sama Ratu? Ada. Siapa? Ada. Tapi kan susah kalau untuk nge-postnya karena kami kan Entok bagaimanapun pasti nanti Entok takut. Entok ini kan sekarang nggak di atas tapi kan punya nama gitu. Jadi kalau kami terlampau expose hubungan kami seolah-olah aku membenarkan hubungan kami gitu kan. Jadi ya pasangan aku gitu. Jadi dia itu sebenarnya ya lengkap lah untuk semuanya. Selalu ada. Support itu. Bahkan aku bisa jadi terjun ke skincare ini kan dia gitu. Waktu aku ngelonte pun dia antara jemput aku gitu. Walaupun aku dipakai orang, tapi dia tetap berbesar hati menyayangin aku. Tapi dia bilang gitu, "Mah, udah, Mama berhenti aja kerja ini. Ayo kerja ini," gitu. Enggak lah, karena kita udah merasa kayaknya nyaman dengan kerja aku yang jahat itu. Semalam kan ngangkang 2 juta, ngangkang 5 juta, ngapain aku capek-capek gitu. Tapi ternyata betul juga ya kata dia gitu. Jadi tapi aku selalu membilangkan dia suami, membilangkan dia terlampau aku expose seperti pasangan lain. Aku takut aku dicekal dengan undang-undang tertentu. Jadi mendingan cukuplah hubungan itu kami berdua saja. Selain anak, dia juga orang yang sangat berarti di hubungan aku, di hidup aku. Tetap semangat, tetap jadi orang yang menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Nanti kapan ada waktu saya undang lagi di sini ya. Terima kasih ya. Nanti aku punya pesan sedikit ini. Apa nanti kalau di undangan keduanya coba bahas tentang orang tua aku gitu. Karena versi aku sangat beda dengan dalam orang tua. Pasti kalian akan terkejut dengarnya. Ya. Kita akan bahas orang tua di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua. Oke, biasa. Tangannya dong. Terima kasih udah hadir hari ini. Ya Ratu ya. Nanti kapan-kapan saya undang lagi ya. Iya, tapi dibongkar tentang orang tua aku ya. Siap. Oke, kita sudah sampai di akhir segmen. Jadi jangan lupa juga buat kalian semua untuk subscribe, like, comment, and share ya channel kita. Kita bakal jumpa lagi minggu depan. Iya. Ya.